Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita melanjutkan tema kita kemarin mengenai jalan-jalan Tuhan dari Mazmur 25. Di sini Daud berkata, "Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku." Jadi karena Tuhan Yesus mengatakan I am the way, akulah jalan, berarti jalan Tuhan itu, jalan itu adalah pribadi, yaitu Yesus Kristus. Itu realitanya ya. Jadi yang diminta oleh Daud bukan jalan-jalan jasmani, tapi dia sebenarnya ya bertanya kepada meminta supaya beritahukanlah pribadimu. Kalau orang Kristen ya destinasinya juga pribadi, Bapa di sorga ya. Karena tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Yesus yang adalah jalan. Jadi jalan-jalan Tuhan dalam Mazmur 25 ini termanifestasi dalam 3 hal. Kemarin kita sudah bahas. Yang pertama mengenai hukum ya. Hukum itu artinya keteraturan, suatu ya cara-cara Tuhan, mode of action ya, cara-cara Tuhan bekerja lah ya, keteraturannya ada. Yang kedua perjanjian ya, di ayat 10 ini perjanjian. Kemudian juga mengenai nama ya, ayat 11. Jadi sekarang kita akan terapkan prinsip ini, jalan-jalan Tuhan dalam arti perjanjiannya itu, namanya serta hukum-hukumnya kita terapkan dulu kepada rencana Tuhan dalam menciptakan manusia serupa segambar dengan Dia. Karena ada banyak orang berpikir ketika Adam dan Hawa diciptakan sudah serupa dan segambar dengan Tuhan. Nah, mari kita melihat dulu Kejadian 1, kita nggak baca semua, tapi intinya di sini berfirmanlah, ini saya pakai LAI ya. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Jadi ketika Tuhan mengatakan baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, itu masih berupa suatu, katakanlah Tuhan itu berencana ya untuk membuat manusia yang serupa dan segambar dengan Dia. Dan rencananya ini dilaksanakan ketika Dia menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkannya di Taman Eden. Nah, banyak orang berpikir itu sudah selesai. Karena ada satu keteraturan atau prinsip atau hukum lah ya. Mode of action ya, cara Tuhan bekerja. Bahwa Tuhan selalu bekerja mulai dari kecil. Kemudian banyak ya. Mulai dari benih diproses, kemudian bertumbuh dari pohon misalnya. Jadi Tuhan itu rencananya di sini menjadikan manusia serupa segambar dengan Dia supaya berkuasa atas seluruh bumi dan segala sesuatunya. Tapi Tuhan mulai dengan Taman Eden dulu, ya. Karena itu prinsipnya, selalu mulai dari yang sedikit kepada yang banyak, ya. Kemudian juga di sini Tuhan ingin manusia memenuhi bumi, ya. Mulai dulu dari Adam dan Hawa, 2 dulu ya. Bahkan sebenarnya mulai dari 1. Ketika Tuhan mau menyelamatkan dunia ini, Tuhan pilih dulu Abraham, 1 orang dulu ya. Nanti menjangkau banyak ya. Demikian juga Yesus, 1 orang dulu ya. Son of God, nanti akhirnya banyak. Jadi prinsip Tuhan itu, hukum Tuhan atau keteraturan Tuhan itu selalu dari sedikit. Maka ketika Adam dan Hawa ini diciptakan, ditempatkan dalam Taman Eden, itu rencananya belum genap. Belum, manusia itu belum menjadi serupa segambar dengan Dia, ya. Belum berkuasa atas segala sesuatu, belum juga memenuhi bumi, ya. Adam dan Hawa bahkan dia belum tahu apa yang jahat, apa yang baik. Bayangkan kayak bayi. Jadi Adam dan Hawa itu bayi yang gede gitu ya. Nggak tahu dia apa yang baik, apa yang jahat. Telanjang pun nggak malu dia. Karena nggak tahu yang baik, yang mana yang jahat. Ya, setelah dia makan pohon pengetahuan itu, dia baru tahu
nggak baik, rupanya telanjang. Nah ya malu dia kan. Nah, jadi artinya ketika Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, ditaruh Taman Eden, masih banyak rencana Tuhan belum selesai ya. Karena memang keteraturan hukum. Ya ini makanya kalau kita ingin mengenal jalan Tuhan, kita harus mengenal hukumnya, keteraturannya. Ya. Bahwa dia selalu mulai dengan yang sedikit menjangkau yang banyak. Selalu mulai dengan benih. Melalui proses pertumbuhan, jadilah dia pohon atau apa sesuatu. Kita lihat jalan jasmani ini juga. Tumbuh-tumbuhan selalu dari benih. Binatang selalu dari bayi. Manusia pun begitu. Tidak ada yang instan gitu. Tidak ada. Itu hanya ada mie. Mie instan. Itu pun sebenarnya nggak instan juga. Karena mie itu kan misalnya dari gandum. Gandumnya mesti ditanam juga. Mesti dikerjain. Ya berapa bulan. Di pabrik lagi, dikerjain lagi. Kita bilang instan kalau dari warung jual masak jadi, padahal enggak. Enggak ada yang instan di dunia ini, enggak ada. Ya, enggak ada yang istilahnya sim salabim, abra kadraba. Itu hanya ada dukun itu suka begitu ya, tipu-tipu orang ya. Kalau mau cepat kaya, cepat ini instan, enggak, itu enggak ada itu ya. Segala sesuatu mulai, kan bahkan kalau Tuhan lihat mulai terlalu banyak, dia kurangin. Contohnya Gideon. Tuhan menyelamatkan Israel waktu itu dari tangan cengkeraman Midian. Tuhan panggil Gideon, Gideon bawa 32.000 orang. Rakyat ikut dengan Gideon. Tuhan bilang, ini terlalu banyak ini. Aku tidak biasa kerja dengan banyak orang. Ya. Selalu Tuhan kurangin dulu. Akhirnya dikuranginnya caranya begini. Siapa yang takut? Mundur. Oh, yang takut 22.000 orang, sisanya 10.000. Jadi kalau orang banyak ini cuma rame-rame aja, padahal takutnya semua itu. Yang 10.000 Tuhan lihat, masih banyak. Kurangin lagi. Caranya disuruh jalan. Jalan kan, naik bukit apa gitu, keausan lah itu, kecapean lah itu yang 10.000 itu. Akhirnya disuruh minum dia. Nah, minumnya itu kalau orang ranselnya dibuka, dia bersujud gitu, minum di sungai ini pakai tangannya gitu, gini. Ada yang minumnya karena udah kehausan, masuk mulutnya gitu ke air gitu kayak anjing minum. Tuhan bilang tolong dipisahkan dulu, yang minumnya kayak anjing sama yang minumnya begini, tangannya naik diangkat begini. Dipisahkan, ada 9.700 orang yang minumnya kayak anjing. Hanya 300 orang yang minumnya, ya lepaskan ransel, dia berlutut, dia minumnya begini. Tuhan bilang dengan 300 orang ini, aku akan mulai penyelamatan itu. Artinya yang minum kayak anjing nggak ada penguasaan diri nih. Singkir. Ya. Yang 300 ini akhirnya dipakai aja suku Nafrali, Aser, Efraim ikut juga. Tapi mulainya Tuhan tidak mau banyak-banyak. Tuhan tidak biasa bekerja dengan banyak orang. Ya kalau dalam pelayanan Yesus itu orang banyak tuh selalu yang inginnya roti aja, berkat aja, apa semuanya, kesembuhan lain. Tidak ada yang mau ikut Tuhan pikul salib, melayani dia. Tidak ada itu. Makanya orang banyak itu, bahkan nanti yang teriak-teriak salibkan Yesus itu orang banyak itu. Dihasut oleh Farisi, ahli Taurat, akhirnya bilang salibkan dia. Jadi Tuhan tidak biasa lah, itu bukan hukum Tuhan, bukan keteraturan Tuhan. Kalau mulai dari yang besar itu yang tidak ada. Tuhan selalu mulai dari benih. Daud itu diurapi jadi raja dia, tapi bukan langsung instan, bukan langsung simsalabim, abrakadabra, itu enggak. Daud mesti diproses dulu. Ya. Yusuf dikasih mimpi, ya, bahwa keluarganya sujud sama dia, nggak langsung jadi. Jadi kalau kita tahu hukum Tuhan, keteraturan Tuhan, ya kita akan melihat bahwa Kejadian 1 ayat 26-28 itu rencana Tuhan belum digenapi ketika Adam dan Hawa itu ditaruh Taman Eden. Bahkan sekarang pun belum, ya, belum digenapi, masih dalam proses, ya. Berjaman-jaman Tuhan proses, ya, karena Tuhan itu dia penuh, ya, dengan kesetiaan.
segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Tuhan kalau udah memulai, dia akan pasti mengakhirinya, ya. Tapi dia mulai selalu dari yang kecil, selalu dari benih. Itulah keteraturan Tuhan, itulah hukum Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau kita mengerti jalan Tuhan, berarti kita mengerti hukumnya, keteraturannya, maka Adam dan Hawa belum jadi ketika ditaruh dalam taman Eden. Tunggu dulu, masih panjang prosesnya ya. Bahkan, nah sekarang poin kedua kita melihat kejatuhan, mengenai kejatuhan. Ada orang bilang karena nggak ngerti hukum Tuhan, dia bilang kejatuhan itu begini ceritanya. Adam dan Hawa udah jadi serupa segambar dengan dia. Kemudian datanglah iblis, dijatuhkanlah Adam dan Hawa itu. Ya selesai itu Tuhan kaget, loh jatuh ini. Gimana? Udahlah kita buat penyelamatan melalui Yesus. Ya. Akhirnya sebagian lah yang mau ikut, sebagian lagi ke neraka kekal. Itu cerita dongeng yang tapi sudah dipercaya oleh berabad-abad oleh orang Kristen. Saudaraku, kejatuhan itu adalah proses yang Tuhan rancang sendiri. Saudara, mari saya buka dulu ya Roma pasal 8. Ini kejatuhan itu bukan iblis, itu hanya alat saja di tangan Bapa di sorga dalam memproses Adam Hawa. Tapi kejatuhan itu sendiri adalah rancangan Bapa. Mari kita melihat dulu Roma pasal 8 ayat 19 dan 21. Ini karena banyak orang nggak ngerti hukum Tuhan, nggak ngerti keteraturan atau mode of actionnya Tuhan, nggak ngerti. Dia pikir kalau Tuhan bilang mari kita jadikan manusia itu berarti jadi langsung. Sim salabim, nggak begitu. Karena Tuhan itu bukan dukun, ya. Jadi diproses dulu semua, ya. Dan salah satu prosesnya itu 2 pohon. Dua-duanya mesti dimakan sama Adam supaya dia jadi serupa segambar dengan Tuhan. Tapi dimakan dulu ini, pengetahuan ini. Biar tahu dulu yang baik dan yang jahat. Biar alamin dulu penyakit, penderitaan, alam maut. Baru nanti bisa datang memberikan hidup yang dilambangkan pohon kehidupan itu. Baru diproses, jadilah dia nanti di langit dan yang baru itu semua manusia jadi. Nggak ada lagi maut, kan lupa dosa maut. Nggak ada lagi, nanti kita lihat. Mari kita lihat dulu Roma 8. Ayat 19 sampai 21. Saya bacakan. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena, perhatikan dia, seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Kesia-siaan ini ungkapan lain daripada alam maut, ya. Kalau kita pengkhotbah bilang kesia-siaan itu di bawah matahari, di bawah langit, ya. Suatu alam yang dikuasai oleh iblis, ya. Alam maut itu kitab Ibrani bilang dikuasai oleh iblis, ya. Nah, ini katakan karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Perhatikan ini, bukan oleh kehendaknya sendiri, bukan oleh kehendak maut, bukan oleh kehendak manusia itu, bukan oleh kehendak Adam, bukan oleh kehendak Hawa, ya. Bukan oleh kehendak manusia, tapi oleh siapa ini? Kehendak siapa? Tetapi oleh kehendak dia. Ini bagus ini hurufnya, dia ini huruf syaratnya, kehendak Bapa ini, kehendak Tuhan yang telah menaklukkannya, ya. Jadi Bapa lah yang merancang itu sehingga Adam dan Hawa sebenarnya bukan dibilang jatuh lah. Kalau jatuh itu kayak seolah nggak direncanain gitu, padahal direncanain kok, ya. Tapi tetap Adam bertanggung jawab, ya. Nah, itu dia jalan Tuhan itu, jangan bingung, ya. Di sini bilang kehendak dia yang telah menaklukkannya, tetapi ayat 21 dalam pengharapan. Pengharapan apa? Karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Ini konteksnya Paulus sedang bicara seluruh makhluk. Perhatikan di atas itu. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk. Berarti yang di ayat 21 juga, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri, artinya seluruh makhluk itu akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Ingat ya, konteks. Paulus sedang bicara seluruh makhluk.
seluruh makhluk jatuh oleh rencana Bapa, kemudian dijatuhnya itu dalam pengharapan. Nanti setelah putra-putra Allah dimanifestasikan, yang ini seluruh makhluk ini akan dimerdekakan juga. Seluruh ya. Ketika seluruhnya itu jadi, barulah rencana Bapa jadi. Jadilah manusia semuanya. Serupa segambar dengan dia, karena rencananya juga semua kan. Enggak, Bapak soalnya nggak bilang baiklah kita menjadikan sebagian manusia kayak kita, sebagian lagi kayak setan. Nggak ada itu. Nggak ada dibilang ayo kita jadikan manusia sebagian mirip kita, nanti sebagian lagi kita lempar aja ke neraka selama-lamanya. Tolonglah ya, dibuang dulu dongeng-dongeng tradisi-tradisi kekristenan yang sudah berabad-abad itu, buang dulu itu. Supaya kita mengerti jalan Tuhan nanti. Kalau enggak, nanti kita terus diperbudak oleh iblis. Kita mempercayai sesuatu yang salah. Ya, ini dia jalan Tuhan. Ya, bahwa Tuhan memulai dari kecil, ya, dia sendiri proses ya. Segala satu proses. Itu dia. Benih jadi pohon, bayi jadi tumbuh, ya. Semuanya mesti begitu. Tak ada simsalabim, tidak ada instan, tidak ada itu. Nah, mari kita melihat dulu yang ketiga, paling ketiga sekarang. Tuhan itu ada, ini nama ya, sekarang tadi kan bicara hukum, keteraturan ya. Tapi kita juga nanti ada perjanjian. Ini sebenarnya proses pemulihan itu, proses pembuatan manusia serupa segambar dengan dia itu lewat perjanjian. Ya, zaman Adam ada perjanjiannya, zaman Nuh ada perjanjiannya, zaman Abraham perjanjiannya, zaman Musa ada juga, zaman kerja pemenang ini perjanjiannya ada. Tapi nanti dulu lah ya. Pendeknya, kalau mengenal jalan Tuhan harus mengenal hukum Tuhan. Selalu dia mulai dari benih. Harus mengenal perjanjian Tuhan, karena Tuhan mulai perjanjian dengan Nuh, dengan Abraham, dengan Musa, dengan melalui Yesus Kristus itu. Nanti kita nggak dulu bicara itu. Pokoknya mengenal hukum, perjanjian, dan nama. Nah ini sekarang yang mau saya bicarakan, nama ini ya. Nama itu kembali ya, bukan nama Tuhan itu bukan punya nama kayak saya. Ada buku bertanya, siapakah namamu Tuhan? Ya enggak ada kalau nama yang dimaksud itu kayak saya, Irnawan. Dimanapun saya, Irnawan. Entah apapun yang saya kerjakan, Irnawan. Nggak begitu Tuhan itu. Tuhan itu membuat nama bagi dirinya. Dia udah baca tuh Yesaya itu, ya. Kembali kita belajar itu Yesaya 63, ya. Ayat 12 saya baca lagi lah. Yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat, ini lihat, perbuatan Tuhan yang ajaib itu dalam perkara Israel itu maksudnya untuk membuat nama abadi baginya. Ya, jadi Tuhan itu bukan punya nama ya, waktu dia jadi manusia dalam diri Yesus itulah dia nama pribadi, nama manusianya. Yesus itu nama orang Yahudi pada zaman itu banyak namanya begitu. Yesus itu ya. Jadi ini nama Tuhan yang mau saya sampaikan di sini yang terkait dengan rencananya ini di Wahyu pasal 1 ayat 8, Alfa dan Omega. Itu nama itu ya. Dalam arti karakteristik, keunikan. Jadi waktu Musa tanya, kalau kau ngutus aku ke Israel, ke Mesir sana. Jadi kalau mereka tanya, siapa namanya Tuhan itu? Tuhan bilang, I am that I am. Aku ada sebagaimana aku ada. Aku hadir, senantiasa aktif, senantiasa. Ya. Jadi itu bukan nama kan? Bukan nama itu, bukan nama pribadi kayak saya Irnawan, bukan toh? Itu kan karakteristik. Itu suatu keunikan, ya. Nah, ini dah keunikan Tuhan ini, salah satu di Wahyu pasal 1 ayat 8. Saya bacakan di sini. Aku adalah Alfa dan Omega. Ya, saya baca lagi ada di Wahyu 21 ayat 6 ini sama juga ya. Wahyu 21 ayat 6. Di sini juga dibilang, aku adalah Alfa dan Omega.
artinya yang awal dan yang akhir. Apa maksudnya ini? Ini karakteristik ya, atau keunikan. Artinya, akulah yang merancang segala sesuatu, akhir dari segala sesuatu, dari awalnya aku yang rancang. Artinya ketika apapun yang terjadi di sini itu semuanya sesuai dengan rencananya. Karena Tuhan itu adalah yang awal dan yang akhir. Akulah yang merancang akhir sesuatu dari mulanya. Nggak ada Tuhan itu kaget. Apa yang manusia jatuh kaget? Enggak. Ya, udah semua emang dirancang itu. Karena dia adalah Alfa dan Omega. Di kitab Wahyu dibilang aku menjadikan segala sesuatu baru. Nggak ada lagi maut di situ. Nggak ada air mata. Jadilah rencana Tuhan itu. Menjadikan manusia serupa dan segambar dengan dia. Jadi nggak ada neraka kekal ya. Itu udah dibilang itu doktrin dari ini sejarahnya ada, saudara baca deh sejarah gereja itu ada itu. Itu mulainya dari situ dari Agustinus. Itu gereja udah jatuh itu. Gereja sudah jatuh. Dari zaman Paulus kita tahu kan sudah jatuh, seluruh Asia udah ninggalin dia. Zaman Yohanes sudah ditantang para pemenang. Jadi saya nggak setuju kalau dibilang ini Agustinus bapak gereja, bapak denominasi. Ya, saya setuju kali itu. Namanya gereja udah pecah, hancur. Ya, ini bapak denominasi ini lihat ini makin galak ya, makin nakal nih orang Kristen. Akhirnya dibilang, oh, kalau kamu berdosa ini masuk neraka kamu kekal selama-lamanya katanya. Supaya takut orang Kristen itu. Nah, akhirnya ada seorang namanya Jerome. Tahun 380 Masehi, dialah yang menerjemahkan Alkitab dari bahasa Ibrani Yunani itu ke bahasa Latin. Nah, itulah yang namanya Vulgate, versi Vulgate. Itulah sampai sekarang itu Alkitab resmi gereja Katolik, denominasi Katolik. Jangan bilang gereja lagi ah. Denominasi Katolik, nah itulah dia. Ya. Nah si Jerome ini menerjemahkan istilah kekal itu apa? Istilah selama-lamanya dia harusnya dia terjemahkan era bahasa Latin. Dia terjemahkan aeternus. Nah seluruh terjemahan bahasa Inggris mengikuti terjemahan Jerome. Aeternus dijadikan eternal, bahasa Inggris kekal. Sampai sekarang terjemahan bahasa Indonesia semuanya kekal gitu. Udah gitu ada seorang ini Kaisar Justinian, dia bikin code peraturan, ya termasuk dia nih karena Kristus itu jadi agama negara, dia bikinlah peraturan semua dosa yang dosa masuk neraka kekal. Akhirnya sampai sekarang lah neraka kekal. Padahal upah dosa maut, bukan kekal. Upah dosa itu maut, dan maut Tuhan bilang di Kejadian di Wahyu 21 ditiadakan. Upah dosa maut ditiadakan. Lagi pula kalau neraka kekal jadi Tuhan ngomong gagal dong rencananya. Kan Kejadian 1 Tuhan bilang baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita. Manusia ya. Tahu ada sebagian manusia yang percaya itu yang sedikit itu, ada yang banyak itu masuk neraka. Enggak, gimana sih? Katanya mau jadikan manusia serupa segambar, nyatanya enggak. Nah, ini di saudaraku. Jadi dibuang lah ya doktrin-doktrin yang menyesatkan ya. Nggak peduli biar berabad-abad diterima, nggak peduli. Kita hanya mau percaya kita aja lah. Upah dosa itu maut, dan maut ditiadakan ya. Oke, Tuhan itu Alfa dan Omega. Dialah yang merancang akhir segala sesuatu. Dia yang merancang dari mulanya. Ya, kesimpulannya gimana nih sekarang? Oke, masuk kesimpulan. Intinya rencana Bapa tidak gagal. Yang baiklah kita menjadikan manusia serupa segambar dengan kita, tidak gagal. Jadi semua manusia serupa segambar dengan dia. Karena namanya itu Alfa dan Omega, karena perjanjiannya dan karena hukum-hukumnya. Mulai dari diproses. Mulai dari kecil itu, keteraturan Bapa itu proses. Secara pribadi lah dulu kita terapkan dulu kesimpulan ini. Saudara dan saya
Tuhan punya rencana atas hidup kita. Ingat ya, rencananya nggak langsung simsalabim. Nggak gitu. Proses. Kadang-kadang prosesnya bukan kadang-kadang, memang nggak enak. Kalau saudara lihat rendang, ya, makanan rendang itu di restoran Padang gitu kan enak lah ya kan. Prosesnya itu kayak itu sapi dipotong berdarah-darah, kita lihat gitu. Dia macam-macam. Nggak enak lihat prosesnya. Kalau udah jadi ya enak. Jadi tapi saudara percaya ya, rencana Bapa tidak gagal. Kalau Tuhan sudah merencanakan sesuatu dalam hidupmu pribadi, entah berkaitan dengan keluarga, entah berkaitan dengan pekerjaan, entah berkaitan dengan pelayananmu, tidak akan gagal. Iblis tidak bisa menggagalkan itu. Orang lain tidak bisa menggagalkan itu. Saudara pun tidak bisa menggagalkan itu. Karena Tuhan, firman-Nya, dia nggak boleh gagal. Kalau dia juga gagal, ya bagaimana lagi? Ganti Tuhan aja lah. Enggak, saudaraku. Tidak gagal. Tuhan, kehendak Tuhan atas saudara, rencana Tuhan saudara pasti terjadi. Hanya sabarlah. Karena hukum Tuhan, keteraturan Tuhan itu kan proses. Haleluya. Sampai sini dulu. Nanti kita sambung lagi. Haleluya. Amin.